Selamat pagi, hari ini saya akan mencoba untuk berbagi ya cara saya trading di Nasdaq. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa ini disclaimer, ini bukan ajakan buat teman-teman semua, hanya sekedar sharing dari saya. Jika sesuai silahkan ikuti, jika tidak ya abaikan. Apabila bermanfaat silahkan subscribe, share, dan komen. Oke, kita langsung saja. Ini saya hapus dulu. Oke. Yang pertama, kita masuk ke time frame H4 yang merupakan major buat atau yang biasa saya pakai itu majornya adalah H4. Langkah pertama yang biasa saya lakukan ada identifikasi trend dulu dengan menggunakan trendnet. Oke, di sini udah down. Lalu kita coba koreksi kembali. Sini sudah 60 degree lebih ya. 60 degree dia down, artinya bahwa memang saat ini Nasdaq sedang sangat bearish. Maka jika kita sudah mengetahui bahwa tren itu sedang bearish, kita sedapat mungkin tidak melawan tren atau kita akan mencari posisi-posisi sell untuk bisa masuk ke Nasdaq ini. Itu tahap pertama. Tahap kedua kita identifikasi dulu support dan resistennya. Yang pertama, ini merupakan support yang telah menjadi resisten yang sangat kuat, saya warna merah. Kemudian sebentar, ini juga merupakan support yang menjadi resisten yang sangat kuat juga. Ini juga merupakan support yang telah menjadi resisten. Ini juga. Oke. Ini juga merupakan support yang sangat kuat. Oke. Sebenarnya kalau ada yang nanya apa sih tujuan support resisten ini? Ini ada sebagai batasan kita untuk melakukan take profit gitu. Jadi tentu saja untuk take profit ini kita tidak bisa menggunakan single tools, alias kita harus pakai tools yang lain, misalkan Fibonacci dalam hal menentukan target profit ini. Oke, itu yang tahap kedua. Tahap ketiga, pada saat kita akan masuk ke market untuk melakukan sell, tentu saja time frame ini kita turunkan kembali ke H1 yang biasa saya pakai. Lalu kita identifikasi apakah di sini sudah ada tanda-tanda kita untuk masuk sell. Menurut saya sebelum menentukan itu kita hitung kembali penurunannya udah sampai mana. Oh, di sini kita tandai kembali. Ini ada area 127.2 dan area 1618. Artinya apa? Di sini ada titik-titik pembalikan arah. Sangat berbahaya kalau di tengah-tengah atau di ujung ini kita melakukan sell. Bisa-bisa kita akan terseret. Lebih baik Senin itu kita tunggu. Ada dua skenario menurut saya. Skenario pertama, apabila hari Senin itu harga melanjutkan penaikan, atau dengan kata lain ini adalah menjadi swing low, maka arahnya roadmapnya dia akan ke atas untuk melakukan retrace. Sejauh mana dia akan naik, kita hitung kembali. Hitung kembali melalui dengan menggunakan Fibonacci. Oke. Nah, menurut saya jika hari Senin itu terdapat atau terjadi
penguatan, maka ini adalah batas kenaikan Nasdaq. Oke, kita tandai. Atau maksimal dia akan naik di area 78.6. Saya kasih warna hitam. Oke. Sekali lagi, ini ada skenario pertama. Apabila Senin itu terdapat penguatan di Nasdaq, dia akan naik sampai area ini atau area yang warna hitam ini. Oke. Jadi, tugas kita adalah saat ini menunggu sampai harga itu masuk ke area-area yang saya sampaikan ini. Kemudian, apabila di area-area ini terdapat tanda-tanda dari candlestick formation, entah itu twister, entah itu engulfing, entah itu rejection, yang sudah tervalidasi terjadinya swing high, kita baru bisa masuk ke market. Dengan harapan setelah dia naik, dia akan turun. Seperti ini. Oke. Nah, lalu jika pertanyaannya, sejauh mana dia penurunannya yang menjadi target profit? Nah, kita hitung kembali. Kita hitung lagi Fibonacci. Kita tarik ke atas. Oke, sorry. Apabila di sini terjadi, anggaplah ya, kita di sini anggaplah kita di sini adalah titik swing high-nya atau di sini swing high-nya, maka target profit kita adalah area 1.2 127.2 atau 161.8. Itu saja area yang kita pakai untuk take profit. Oke, clear ya? Itu adalah skenario pertama. Oke, skenario kedua, apabila hari Senin itu sesuai dengan yang saya sampaikan, bahwa dia tetap melemah sampai menuju 1618, dia akan tetap turun, maka kemudian kita akan menunggu untuk melakukan sell atau sell limit di area mana. Kita hitung kembali. Kalau misalkan hari Senin itu dia penurunan sampai ke 1618, kemungkinan besar menurut saya adalah di sini adalah area terakhir dia akan melakukan retracement. Ya. Oke. Kenapa? Pertimbangannya apa? Bahwa saya mempertimbangkan dia akan naik ke arah sini karena di sini adalah pertemuan antara Fibo 50 dengan support atau resisten yang sangat kuat. Prediksi saya adalah dia kenaikannya cukup sampai di Fibo 50 ini. Untuk kemudian dia akan kembali drop. Oke. Atau dia akan naik maksimal di sini untuk kemudian drop. Gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mempunyai waktu lebih untuk menunggu, melihat market, maka kita akan menunggu sampai harga itu naik ke area sini, kemudian ada tanda-tanda baru kita masuk, atau apabila kita tidak ada waktu untuk menunggu market ini, kita bisa pasang sell limit di area sini, dua area sini, sell limit, jadi tetap kita bisa open posisi walaupun kita tidak sedang di depan laptop atau smartphone ya. Nah, jangan lupa ketika kita sudah open posisi, ini saya tegaskan ya, ketika kita sudah open posisi, jangan lupa untuk selalu menetapkan SL-nya. Itu ya, SL artinya batas resiko yang bisa kita tanggung. Jangan sampai dikosongkan karena kita tidak pernah tahu market itu akan bergerak seperti apa. Karena dia bersifat dinamis. Oke, apabila anggaplah ya ini tadi
anggaplah misal di sini di area ini, maaf sebentar, anggaplah ini merupakan harga swing high ya. Apabila ini adalah harga swing high, maka ambil dari titik high ini, gitu ya. Ambil dari titik high ini 70 sampai 100 pips untuk SL-nya, ya. Anggap kalau misalnya di sini swing high, maka hitung ke sini 100 pip untuk memasang stop loss-nya. Jadi Anda misalkan market itu terjadi anomali sehingga setelah dia turun kemudian balik lagi naik kembali, kita hanya akan menanggung resiko kerugian hanya sebatas ini, gitu ya. Oke. Untuk next video saya akan coba bahas apa itu multi time frame, apa itu trendline, apa itu Fibonacci secara detail. Makanya silakan bagi yang tidak ingin ketinggalan dan merasa ini adalah bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya channel saya. Demikian dari saya, semoga semua bisa cuan ya. Selamat pagi semuanya.